Kami persembahkan program Santapan Rohani. Di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau
Shalom saudara, selamat pagi. Bertemu kita kembali dalam saluran ini, Santapan Rohani Pagi. Kiranya damai yang daripada Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu saudara pada saat pagi hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam doa saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, siapakah Tuhan bagi kita? Siapakah Tuhan bagi saudara? Mazmur ini ditulis oleh Daud, saudara. Pengalaman hidupnya yang syarat dengan tantangan membuatnya memberi kesaksian bahwa hanya Tuhanlah gembala hidupnya. Daud bisa mengecap ketenangan dan kenyamanan dalam hidupnya. Daud yang sewaktu masih muda pernah menjadi gembala domba, saudara. Sangat mengerti peranan dan gunanya gembala itu. Kawanan domba yang digembalakannya adalah jenis hewan yang termasuk hewan yang lemah atau hewan yang bodoh. Bodoh karena domba tidak bisa pulang sendiri ke kandangnya, saudara, tanpa dituntun oleh gembala. Domba juga disebut bodoh karena gampang tersesat jika terpisah dari gembalanya. Domba lemah karena sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghindar dari serangan lawan, apalagi menyerang. Saudara, tidak memiliki taring, tanduk pun tidak mampu berlari cepat, jalan pun tersendat-sendat. Nah, itulah yang digambarkan Daud tentang dirinya ketika ia menyebut Tuhan adalah gembalanya. Saudara, gembala selalu berada di antara domba. Gembala tidak pernah meninggalkan domba sendirian. Gembala selalu berada bersama domba-dombanya. Ada kalanya gembala memimpin di depan para domba, tetapi kadang juga ada di belakang untuk membiarkan domba memiliki keinginan untuk mengambil jalan lurus ke kanan atau ke kiri. Bahkan suatu saat gembala berada di tengah domba-dombanya, berbaur dengan mereka, saudara. Gembala memberi kehangatan kepada domba-dombanya. Gembala ingin menyatakan bahwa ia bersama domba-dombanya. Ia tidak membiarkan dombanya merasa sendirian tanpa hadirnya gembala, saudara. Ia ingin memperlihatkan perhatiannya kepada para dombanya. Saudara, bagaimana dengan hidup keseharian kita? Apakah kita seperti Daud, selalu merasakan Tuhan yang memimpin hidup kita? Ketika Tuhan berjalan di depan, Dia ingin menunjukkan jalan yang saudara harus tempuh, yang kita harus tempuh, ke kanan atau ke kiri. Kadang Tuhan mengajak kita mendaki gunung kesulitan, supaya kita belajar arti hidup ini adalah perjuangan, saudara. Tuhan juga kadang kala berada di belakang kita. Ia membiarkan kita belajar mengambil keputusan. Tujuannya supaya kita menjadi lebih dewasa. Tuhan ingin kita memiliki inisiatif sendiri, saudara. Bisa memilih dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak jarang Tuhan memang mengambil posisi di belakang kita. Bagi kita yang kurang peka, kita bilang Tuhan sengaja membiarkan kita sehingga kita terperosok. Sewaktu-waktu Tuhan merasa perlu berada di tengah-tengah hidup kita, Ia mengambil posisi di center atau pusat hidup kita, saudara. Dikala kita bingung, kecewa,
dan menanggung penderitaan yang berat. Tuhan mendekati kita. Ia tahu kita butuh rangkulannya. Kita butuh kehangatan dan pelukannya. Saudara, kita perlu merasakan Tuhan tidak jauh dari kita, saudara. Semuanya tergantung respon kita. Tidak masalah sebenarnya. Tuhan di depan, Tuhan di belakang, atau berada di tengah-tengah kehidupan kita. Yang jauh lebih penting adalah respon atau tanggapan kita atas kehadiran Tuhan. Apakah kita merasa kita adalah Superman? Kita bisa menyelesaikan semua masalah kita? Tentu saja tidak. Tentu saja jika itu yang kita tunjukkan, kita memang tidak memerlukan Dia. Atau sebaliknya, kita merasa hidup kita sudah berakhir, sehingga ada Tuhan atau tidak ada pengaruhnya bagi kita. Saudara, tetapi jika kita seperti Daud, pasti beda respon kita, saudara. Tanpa Tuhan, kita merasa bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, saya bukanlah siapa-siapa. Itulah yang mestinya kita katakan setiap saat kepada diri kita. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Dialah gembala hidup kita, saudara. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang menjadi gembala hidup kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan. Biarlah firman tetap hadir di dalam hidup kami, di dalam benak kami, supaya kami berjalan di dalam rel kebenaran, supaya kami tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Tangan kasih-Mu yang penuh kuasa menuntun hidup kami. Sebentar kami, para pekerja, para pendengar dalam saluran ini, akan melaksanakan aktivitas mereka masing-masing. Tuhan berkatilah usaha pekerjaan mereka. Tutup bungkuslah mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, dan berkatilah hasil usaha pekerjaan mereka hari ini. Dalam nama Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kekuatan, dan jalan keluar menyelesaikan setiap permasalahan. Dengarlah doa hamba-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat beraktivitas. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kita kembali dalam saluran ini, tetap di dalam santapan rohani pagi, setiap pagi. Haleluya. Amin.